Kita dalam pembahasan yang lalu telah sebutkan ana min ghairi dajjal, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Saya dari selain dajjal lebih takut terhadap kalian daripada dajjalnya. Siapa itu? Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Qala ulama usu, ulama yang yang jelek. Apa arti ulama su? Yang mengajarkan kepada kejelekan, mengajarkan orang. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan ini ulama su siapa? Orang yang zahirnya mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang kepada kejelekan, tetapi dia sendiri mengerjakannya. Dia sendiri terjerumus dalam hal-hal semacam itu. Kata beliau, ini termasuk juga ulama su. Kenapa? Karena dia jadi contoh toladan yang tidak benar. Ngomongin orang jangan bohong, dia sendiri bohong. Ngomongin orang suruh jangan khianat, dia khianat. Gimana ini? Ngomongin orang jangan hubbud dunia, dia paling cinta dunia. Ngomongin orang suka takut Allah, dia nggak takut sama Allah. Kefal. Nah, dia contoh selisanul hal afsah min lisanul maqal, min lisanil maqal. Lisannya, keadaan seseorang itu bagaikan lisan, keadaannya kita lebih jelas daripada lisan ucapan. Ya. Kata beliau ini, fama afsadahu hadzal maghrur. Lanjutkan di bawah, semuanya tahu kan? Fama afsadahu hadzal maghrur, maka apa yang ia rusak, fama dan apa-apa. Afsadahu yang dia rusak. Hadzal maghrur, ini orang yang tertipu. Bi'amalihi, dengan amalan-amalannya. Akthar, lebih banyak. Mimma, daripada apa-apa. Aslahahu, yang ia perbaiki. Bi'aqwalihi, dengan ucapannya. Dikarenakan. Karena la yastajri'u, tidaklah berani al-jahil, orang yang bodoh, ala raghbah, untuk atas berkeinginan fid dunya, terhadap dunia atau dalam urusan dunia, illa, kecuali bistijra'i, dengan beraninya al-ulama, para ulama. Faqad sara ilmuhu, maka jadilah. Sara, faqad, maka jadilah. Sara, jadilah. Ilmuhu, ilmunya. Sababan, penyebab, sebab. Li jara'ati, untuk beraninya. Ibadillah, hamba-hamba Allah. Ala, atas ma'asihi, kemaksiatannya. Ma'asihi, maksiat Allah. Wa nafsuhu, dan dirinya. Al-jahilah, yang bodoh. Mudillatun, malah berbangga diri. Mudillah artinya berbangga diri. Ma'adzalika, bersamaan dengan keadaan itu. Tumannihi, memberikan dia angan-angan. Wa turajihi, dan harapan. Wa tad'uhu, dan mengajak dia. Ila, terhadap, kepada, bisa juga kepada. An yamunna 'ala Allah, dia merasa berjasa di hadapan Allah. An yamunna 'ala Allah, dia merasa berjasa di hadapan Allah atau kepada Allah. Bi ilmihi, dengan ilmunya. Wa tukhayyil ilaihi nafsu, dan mengkhayalkan
kepada dirinya, ilaihi kepadanya, nafsuhu, nafsunya dia, annahu bahwa dia itu khairun lebih baik, min kathirin dari banyak, min ibadillah dari hamba-hamba Allah. Ya, maka itu ini masih menjelaskan tentang bahayanya ulama ussu, orang-orang yang bersifat seperti itu. Maka jangan sampai kita seperti itu. Kita berniatan dari sekarang, siap kita hadir majelis ilmu untuk jangan sampai tergolong orang yang semacam itu, yang mengatakan sesuatu lalu perbuatannya lain lagi. Jangan sampai begitu. Kata beliau, apa yang dirusak orang ini yang tertipu dengan dirinya sendiri lebih banyak dari apa yang dia perbaiki dengan ucapannya. Ucapannya sih bagus, Masya Allah, ceramahnya paling bagus, tapi perbuatannya lain lagi, mencontohkan hal yang lain. Bahaya ini, ya. Dan dia menyebabkan orang-orang bisa lantang, bisa berani, kurang ajar. Istijra tadi kita bilang, berani maksudnya bisa kurang ajar dia terhadap Allah, terhadap kemaksiatan, karena orangnya berbuat seperti itu. Kiainya, alimnya, Masya Allah, kenapa ente bohong? Habibnya aja bohong, ustadznya aja pada bohong, kita ngikutin ustadz. Masa saya lebih jelek dari ustadz? Nggak mungkin, ustadz aja begitu, mendingan kita. Ustadz aja ngerjain begitu. Nah, ini bahayanya. Ya, bahaya. Hanya bagi seseorang yang dia masih memiliki kekurangan, ya pastinya namanya orang nggak mungkin ada yang sempurna. Kekurangan-kekurangan dari hal akhlak, dari hal kemaksiatan, dari hal kecenderungan terhadap dunia, hendaknya jangan sampai diperlihatkan kepada orang lain, bukan karena ria, tetapi takut diikuti. Paham? Oh, saya kalau sendiri suka maksiat, tapi kalau depan orang saya belagu, merasa atau menutupi kemaksiatan. Saya munafik nggak? Nggak. Lain, munafik bukan begitu. Nah, sifat munafik itu berarti dia benar-benar di depan orang tidak berbuat apa-apa, maksudnya dia ngerasa bersih dirinya. Tapi di belakang dia berbuat salah tanpa ada penyesalan dalam dirinya. Itu sifat yang jelek. Tapi ada penyesalan dalam dirinya, bahwa dia berbuat kejelekan antara dia dengan Allah tanpa diketahui orang, tanpa diketahui banyak orang. Lalu dia menutup-nutupi hal tersebut. Gimana? Memang harus begitu. Harus ditutupi, jangan engkau buka-buka. Kenapa? Malah jadi contoh nanti sama orang. Apalagi kalau dia adalah orang yang dilihat tokoh, sebagai alimkah itu, atau sebagai yang lainnya, yang bisa ditiru. Misalnya, contoh dekatnya sebagai orang tua. Orang tua. Kalian semua insya Allah jadi orang tua, punya anak, punya dzurriyyah, keturunan. Jangan mencontohkan sekali-kali sesuatu yang jelek di hadapan anak kecil, anaknya kita. Walaupun memang kita berbuat seperti itu. Jangan. Kenapa? Karena dia bakal mencontoh. Walaupun ente bicara dengan pembicaraan, oh Nas jangan berbuat begini, ayah berbuat begini salah, nggak benar. Dia bakal ngerjain mengikuti apa yang engkau perbuat dan meninggalkan apa yang engkau katakan. Oh ayah, walaupun dia bilang jelek, tapi pasti enak itu, pasti bagus itu, pasti asik itu, sampai dia nggak bisa ninggalin karena perbuatan dia mencontohkan hal itu. Makanya jangan. Dan ini bukan, nggak ada masuknya dengan kemunafikan, bukan, nggak ada urusan lain lagi. Malah bisa dapat bahaya. Dan ini banyak orang tertipu di sini. Ana nggak berani munafik. Misalnya dia merokok atau dia berbuat sesuatu yang nggak benar. Depan orang, daripada saya munafik, mendingan saya jujur depan orang. Ini bukan jujur, ini jahrian namanya. Orang yang berbuat maksiat secara tertutup beda dengan orang yang berbuat maksiat secara terbuka, secara terang-terangan, secara tidak malu. Beda jauh. Nggak boleh begitu. Ya, biar tidak dicontoh. Makanya itu penting. Bagi seseorang yang ada kekurangannya, dia merasa malu, hendaknya dia merasa malu, dia tetap menyalahkan dirinya, tidak merasa sombong, dan menunjukkan yang baik kepada orang lain agar ditiru hal yang baiknya dan dijauhi hal yang jeleknya. Kata beliau di sini, orang yang semacam itu membuat orang awam faqad shara ilmuhu sababan. Ilmunya ini sebagai penyebab orang-orang berani terhadap Allah.
Dalilnya orang awam, kiainya aja begitu. Ini, dan salahin kiainya. Padahal kiai nggak ngajarin, anak nggak ngajarin ente begini, tapi dia ngerjain depan orang begitu. Hah? Kiainya aja menghina orang, kiainya aja ghibah, kiainya aja namimah, ngomongin orang, apalagi saya, gara-gara orang, gara-gara dia. Ustadznya aja ngerjain begitu, habibnya aja ngerjain begitu, gara-gara dia orang lain jadi berani lantang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara perbuatannya dia. Itu bahaya. Setelah itu yang bahayanya lagi, wa nafsuhul jahilah, kata beliau, dan dirinya itu yang jahil, jiwanya orang ini yang bergambaran alim, ya, dia berkedok sebagai orang alim yang mengerti ilmu. Kata Imam Ghazali, ini orang jahil, nafsunya jahil, dirinya jahil hakikatnya. Kenapa? Mudillatun ma'adzalika tumannihi, berbangga diri, menganggap apa? Punya harapan, itu tenang aja, ente mau ulama, ente punya kedudukan di sisi Allah. Bahkan bisa saja dia membayangkan dirinya lebih baik dari orang lain. Ya Allah, udah tersesat, mengira dirinya jalan dengan jalan yang benar. Ini bahaya lagi. Ya, makanya dia bilang, wa tad'uhu ila an yamunna 'ala Allah. Merasa bangga di hadapan Allah. Udah, ya Allah, saya berjasa, saya kan alim, saya kan udah ngajar orang, saya kan udah dakwah, umat saya kan sekian ribu orang, masa saya nggak punya kedudukan tinggi di sisi Allah? Siapa ente? Jangan ngerasa bangga diri, karena barangkali saja Allah Subhanahu Wa Taala kasih hidayah kepada orang-orang dengan lisanmu, tetapi engkau fajir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa aja. Jadi jangan bangga diri ntar. Semua ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, tenang aja, anak kan udah ngasih hidayah, ngajarin orang sekian ribu orang, ngamalin ilmu anak, iya. Tapi di akhirat tentu yang dipermalukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seperti itu bahaya. Wa tukhayyil ilayhi nafsu annahu khair min katsirin min ibadillah. Masih mengira bahwa dirinya lebih baik dari selain dia. Itu bahaya sekali. Tipuan nafsu itu bahaya. Tambah tinggi kelasnya itu orang, tambah tipu dayanya juga lebih bahaya. Jangan kira orang yang sudah alim, belajar banyak, terus nggak ada ketipu sama setan, sama dirinya sendiri. Bisa. Dirinya sendiri bisa masuk ke dalam. Makanya perlu ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Makanya juga perlu yang namanya duduk bersama guru yang alim, basir, bi'uyubin nas, tahu dengan akhlak, tahu aib-aib yang jelek itu bagaimana, kapan jeleknya. Kita dapati guru-guru yang kita duduk dengan bersama mereka luar biasa. Tanpa kita bertanya, mereka memberikan jawaban atau mengobati kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ini luar biasa. Tanpa mereka tahu, nggak perlu mereka itu kasyaf atau tahu gitu ya hatinya murid-muridnya kayak apa, nggak perlu. Tapi subhanallah, karena ikhlasnya mereka, karena dekatnya mereka kepada Allah, tulusnya mereka dalam mengajak orang ke jalan kebaikan, itu bagaikan yang murid-muridnya itu diberikan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam hati mereka sebelum mereka bertanya. Mereka nggak sempat tanya, nggak bilang, tapi ketika dia mengajar, ketika ini jawabannya datang. Oh iya, ini subhanallah. Atau aib yang mereka kira nggak aib, kejelekan yang dia kira nggak tahu bahwa ini salah, ternyata gurunya ngajar, oh ini salah, nggak boleh begitu, subhanallah. Gurunya yang ngasih tahu. Ini pentingnya orang duduk bersama guru. Penting, ya. Khususnya orang-orang yang bersambung talinya sampai kepada Rasul SAW, yang mereka mengambil dari sisi amalannya, akhlaknya, ibadahnya, itu penting sekali. Karena mereka yang menunjukkan lebih gampang daripada kita baca kitab. Kitab agak susah, karena kita ketipu sama dirinya kita sendiri. Itu baca kitab, Masya Allah, orang-orang yang ikhlas begini-begini, saya ikhlas. Udah langsung ngirain dirinya sendiri ikhlas. Begitu kalau baca kitab sendiri tanpa guru. Tapi kalau sama guru, tahuan. Walaupun nggak diberitahukan secara langsung atau secara nyata di depan mata. Taib. Gala fakun ayyuhat talib. Maka jadilah wahai seorang talib, seorang murid, minal fariqil awal, dari golongan orang yang pertama. Minal fariqil awal, dari golongan orang yang pertama. Apa golongan pertama? Yang mana golongan pertama?
Balik lagi ke kitabnya. Mana golongan pertama? Rajulun wa'lam anna an-nas fi talabil ilm thalatha ahwal. Kan orang belajar ilmu ada tiga keadaan, tiga golongan. Rajulun talabal ilm liyattakhidahu zadan ilal ma'ad. Ini yang pertama nih. Maksudnya kata beliau. Kan dia jelasin tiga golongan. Maka jadilah golongan yang pertama, yaitu orang yang menuntut ilmu untuk bekal dia kepada akhiratnya. Itu. Nah, janganlah jadi orang golongan yang kedua. Yang kedua apa? Dia belajar ilmu, tidak mengamalkannya, tetapi masih ada rasa penyesalan dalam dirinya. Itu golongan yang kedua. Masih sadarkan diri. Saya nggak benar. Masih nggak benar. Saya memang cinta dunia, cari dunia. Tapi nggak benar, harusnya nggak begini. Ya kan? Ini golongan kedua. Kata beliau, jangan jadi golongan kedua. Walaupun ini masih ada harapan. Adapun golongan yang ketiga, belajar jadi alim untuk apa? Untuk bangga diri. Untuk cari nama, cari ketenaran. Nah, udah gitu lupa dan nggak nyadar bahwa dia salah. Bahaya itu yang ketiga. Kata beliau, jadilah engkau golongan yang pertama. Wahdhar, dan berhati-hatilah. Antakuna minal fariqits tsani, engkau termasuk dari golongan yang kedua. Kenapa? Golongan kedua kan masih mending. Ya masih mending memang. Yaitu orang yang belajar, dia merasa dirinya salah, kurang, nggak benar. Ya. Cinta terhadap dunia tetapi tidak mengobati dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, sadar akan kejelekannya dia. Kenapa? Kata beliau, fakam, berapa banyak min musawwif, dari orang yang musawwif, orang yang mengatakan nanti-nanti. Musawwif yang menunda-nunda. Ajalahul ajal, ajalahu, datang kepada dia ajalnya. Ajalahu, datang kepadanya, ajalahu al-ajal, datang ajalnya. Qabla taubah, sebelum dia sempat taubat. Fa khasira, maka dia rugi. Sebelum dia taubat, qabla taubah, fa khasira, maka rugi. Wa iyyak, thumma iyyak, dan berhati-hatilah engkau. Dan berhati-hatilah engkau. Jangan sampai, kata beliau, antakuna minal fariqits tsalits, engkau tergolong dalam golongan yang ketiga. Fatahlik, maka engkau akan binasa. Halakan, kebinasahan. La yurja, tidak ada harapan, tidak diharapkan. Ma'ahu, dengannya, falahuk, kemenanganmu. Wala yuntadharu salahuk, dan tidak akan ditunggu, diharapkan maksudnya ditunggu, salahuk, baiknya engkau.